Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita pelajaran mengenai kesehatan yang menyeluruh melalui prinsip yang ada di Eden untuk kita dapat belajar bersama bagaimana kita mencintai akan kesehatan di dalam tubuh kita sehari-hari. Di dalam buku ini memberikan kita pelajaran tentang perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita masing-masing dan menambah semangat kita di tahun-tahun mendatang, dan juga memberikan kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan kita dorongan untuk kita melakukan hal yang baik di hadapannya Tuhan. Dan juga ini akan memberikan kita tentang kisah kemenangan dan wawasan yang menarik tentang satu pelajaran tentang manusia dan penciptanya. Jadi kita diberikan pelajaran ini untuk kita belajar bagaimana kita ketahui prinsip yang sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencintai akan kesehatan kita, karena pada saat kita mencintai akan kesehatan kita, seperti halnya kita mencintai Tuhan yang sudah menciptakan kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Melihat kepada Terang. Ayat intinya terambil Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Suatu pagi seorang anak lelaki kecil yang tinggal di sebuah peternakan di Dakota Utara terbangun dalam kesakitan yang luar biasa. Menyadari putra mereka kesakitan, orang tuanya pun sangat khawatir. Mereka membawanya ke rumah sakit terdekat 75 mil jauhnya, di mana mereka diberi tahu bahwa usus buntunya telah pecah. Peritonitis telah masuk dan racun menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dokter segera memasang selang ke sisinya dan menyedot racun mematikan itu. Panas berhari-hari berubah menjadi minggu-minggu yang menakutkan. Baik, pelajaran kita kali ini memberitahukan kita bagaimana kita bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita menurut kepada kehendaknya adalah yang pantas untuk kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ayat intinya memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah terang kita dan juga keselamatan kehidupan kita. Jadi tidak ada yang lain, kita harus takut untuk datang kepadanya. Jadi kepada Tuhan kita datang untuk meminta akan keselamatan itu kepadanya. Kita meminta terang itu untuk hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita takut untuk meminta, tetapi marilah kita datang kepadanya untuk meminta setiap apapun yang kita ingin untuk kehidupan kita bertumbuh di dalam Dia. Karena Tuhan adalah benteng hidup kita, maka Dialah yang akan membawa hidup kita kemanapun kita pergi. Jangan kita takut dengan apapun yang terjadi, tetapi marilah kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi di dalam pelajaran ini juga menceritakan bagaimana seorang anak laki-laki yang tinggal di Dakota Utara mengalami kesakitan yang sangat luar biasa, di mana kesakitan yang dialami adalah usus buntunya sudah pecah. Berarti ini adalah satu penyakit yang membuat orang untuk tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Kalau kita melihat cerita ini, mungkin kalau kita membayangkan untuk kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita tidak diselamatkan lagi. Tetapi bagaimana ceritanya Tuhan untuk menyelamatkan akan anak laki-laki tersebut. Dimana kalau kita melihat akan contoh ini, 75 mil jauhnya berarti sangat jauh perjalanannya. Tetapi apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya? Kita akan belajar dari sini bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk kehidupan kita, sehingga Dialah yang akan menyelamatkan kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah kita percaya dengan apapun yang kita alami, Tuhan sedang memberikan kita satu pelajaran untuk kita bertumbuh. Bagaimana dengan contoh seorang anak laki-laki ini yang mungkin orang tuanya pun sangat khawatir, tetapi anak tersebut pada saat dia mengalami kesakitan ini, dia mungkin berdoa di dalam hatinya untuk memiliki rasa pertobatan. Dia ingin untuk berubah menjadi orang yang ingin mengenal Tuhan. Karena kita lihat di sini bahwa pada saat mereka sudah mengetahui bahwa racun itu sudah menyebar di dalam tubuhnya, dokter dengan segera ingin untuk menyelamatkan anak tersebut dengan menyedot akan racun yang sudah masuk ke dalam tubuhnya itu. Jadi racun ini sangat mematikan, tetapi usaha dokter dengan campur tangan Tuhan, anak ini bisa untuk mengalami satu masa kritis yang harus dialami. Sehingga keluarganya sangat mengkhawatirkan akan kehidupan anaknya. Sehingga panas yang berhari-hari berubah menjadi di minggu-minggu yang menakutkan. Jadi kita lihat di sini bahwa mungkin pada saat kita merasa bahwa kehidupan kita baik-baik saja dan kita tidak mencari jalan untuk kita mengetahui akan kehidupan kita, maka kita akan merasa bahwa kehidupan kita baik-baik saja.
Tetapi apa yang kita dapatkan dalam pelajaran ini, pada saat mereka mencari tahu akan masalah panas berhari-hari ini, baru mereka mengetahui bahwa ada satu hal yang tidak baik di dalam kehidupannya, yaitu kesehatannya terganggu. Sehingga berminggu-minggu mereka merasa resah dengan akan adanya penyakit tersebut. Tetapi apa yang kita akan lihat di dalam pelajaran ini? Ajaibnya anak itu selamat. Melalui isolasi selama berbulan-bulan yang panjang dan pemulihan di rumah pertanian keluarga, sebuah keyakinan tumbuh di dalam orang muda itu bahwa Tuhan telah menyelamatkannya. Bagi saya, sepertinya Tuhan telah memberi saya kesempatan kedua dalam hidup. Dan saya berdoa memohon bimbingan untuk menggunakan hidup saya dengan cara yang akan sangat menyenangkan Dia, tulisnya kemudian. Baik, kita lihat ya ceritanya, anak itu dapat diselamatkan. Jadi ajaib cara Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya kepada Dia, maka kita akan selamat. Tetapi ini kembali lagi dalam diri kita masing-masing. Apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh atau hanya kita mengatakan percaya? Sebagaimana anak laki-laki ini percaya, sehingga pada saat dia memiliki kesempatan, dia bisa ingin untuk mengutarakan semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kita lihat di sini bahwa pada saat dia mengalami isolasi berbulan-bulan dan dia kembali pulih, dia memiliki satu keyakinan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan akan kehidupannya. Sehingga dia belajar bahwa Tuhan seperti memberikan dia kesempatan kedua untuk dia bisa menata akan hidupnya menjadi orang yang hidupnya menyenangkan hatinya Tuhan. Kita berasa bahwa kehidupan kita sangat penting untuk kita datang dekat kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita ingin untuk dekat dengan Tuhan, berarti kita harus memiliki kesungguh-sungguhan di dalam kehidupan kita. Melakukan satu perubahan. Sebagaimana anak laki-laki ini melakukan perubahan. Dia merasa bahwa dia memiliki kesempatan lagi, berarti dia harus gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah kita harus mengalami hal yang sama baru kita bisa untuk mengenal akan Tuhan? Kembali lagi, saat kita mendengarkan pelajaran ini, saudara dan saya sedang ditegur bagaimana kita harus berubah untuk mencintai Tuhan yang sedang menunggu kita untuk datang ke hadapan hadiratnya. Jangan kita menunggu sesuatu terjadi baru kita datang ke hadapan hadiratnya. Untuk mengisi waktu, anak laki-laki itu mulai memainkan suara-suara pada akordeon lama ayahnya. Semakin banyak dia mainkan, semakin dia menikmatinya. Kalau bukan karena cobaan berat berupaya pecahnya usus buntu, anak ini mungkin tidak akan pernah mengembangkan minat pada musik. Tetapi dia mungkin dari pengalaman itu, dengan iman yang mendalam pada Tuhan dan keyakinan pada dirinya sendiri, mengikuti ketertarikan pada akordeon, Lawrence Welk meninggalkan pertaniannya di Dakota Utara dan menjadi seorang musisi berbakat dan pembawa acara salah satu program televisi Amerika yang sangat populer. Baik, kita melihat cerita ini sangat menarik untuk kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat dia mengalami kesakitan, dia tidak mengerti apa-apa, tetapi pada saat Tuhan memberikan dia kesempatan kedua, dia gunakannya dengan sungguh-sungguh akan kesempatan tersebut. Bagaimana dia melakukan perubahan seperti di dalam buku ini, memberikan kita bahwa kita harus melakukan perubahan pola hidup kita. Dan pada saat anak ini diselamatkan, dia merubah akan setiap apa yang dia sudah lalui selama hal yang lama. Maka dia kembali lagi untuk melakukan satu perubahan, untuk mendapatkan satu motivasi melakukan hal yang baik dalam kehidupannya. Seperti di sini bahwa dia mengisi akan kehidupan sehari-harinya dengan memainkan suara-suara akordeon lamanya. Karena pada saat dia memainkannya mungkin dia merasa bahwa ini sangat enak untuk dinikmati. Dia merasa bahwa Tuhan hadir untuk membuat dia merasa bahwa Tuhan itu mencintai akan kehidupannya. Sehingga dia percaya bahwa kalau bukan karena cobaan itu datang kepada kehidupannya, maka dia tidak akan bisa untuk mengenal akan Tuhan. Sehingga pada saat dia sadari akan hal itu, dia ingin untuk kehidupannya bisa menjadi contoh buat semua orang. Marilah kita menarik akan diri kita untuk menjadi contoh buat banyak orang. Karena pada saat kita ingin untuk Tuhan gunakan kita, maka orang akan melihat bahwa Tuhan itu mencintai akan kehidupan mereka juga. Kunci kesuksesan Welk adalah kenyataan bahwa ia memilih untuk menghadap kepada cahaya daripada mengutuk kegelapan. Kitab suci terus-menerus mengingatkan kita untuk tidak memilih sikap mental sebagai korban dalam hidup. Kita didesak ketika berada di tengah kesengsaraan dan kesulitan untuk menjaga keyakinan bahwa awan akan terangkat,
bahkan kegelapan akan memberi jalan kepada fajar, bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Perhatikan bagian Alkitab yang menarik. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Mazmur 30 ayat 6, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Menghadap kepada terang, membuka jendela jiwa, memungkinkan rahmat Tuhan yang mulia untuk mengalir dengan bebas dan kreatif ke dalam kehidupan kita. Ketika kegelapan mengancam menyelimuti Anda, bermitralah dengan Tuhan dan biarkan terangnya bersinar. Baik, di akhir pelajaran kita menceritakan bagaimana kunci kesuksesan yang Well lakukan dalam kehidupannya. Kenyataannya bahwa ia memilih untuk menghadap kepada cahaya atau menghadap kepada terang ilahi itu, sehingga dia memiliki keselamatan dan dia tidak mengutuk akan kegelapan itu. Karena pada saat dia mengalami itu, dia percaya bahwa ini adalah izin Tuhan untuk terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia percaya bahwa dengan proses yang dialami ini akan membawa dia kepada satu proses yang dia akan ketahui bahwa suksesnya ada di tempat ini. Jadi pelajaran ini kita dapat lihat bahwa kitab suci terus-menerus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh memiliki mental sebagai korban, tetapi kita bisa menjadi orang yang bertumbuh untuk mengenal akan Tuhan. Jangan kita pada saat mengalami kesakitan kita merasa bahwa ini adalah hal yang tidak baik untuk kehidupan saya. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan segalanya terjadi untuk kehidupan kita masing-masing menjadi lebih baik. Jadi kita belajar bahwa kita harus percaya bahwa awan akan terangkat dan juga kegelapan akan memberikan jalan kepada fajar, bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi Tuhan mencintai kehidupan saudara dan saya untuk bisa bertumbuh untuk lebih dekat kepadanya. Jadi marilah kita tidak boleh takut dan gemetar untuk datang ke hadapan dari Tuhan, tapi marilah kita datang dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan menuntun kita, meminta Tuhan untuk membawa kehidupan kita kepada satu kepercayaan yang benar, kepercayaan kekal itu, sehingga pada saat kita hidup di sana kita dapat mengenal akan Tuhan lebih dekat. Jadi di dalam Yesaya 41 ini mungkin sudah menjadi ayat hafalan sehari-hari kita, tapi kita ingat ini memiliki makna yang sangat mendalam. Dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya. Dia bilang jangan takut, tetapi datanglah kepada dia karena dia sedang menyertai akan kehidupan kita. Dia juga adalah Tuhan kita untuk kita datang dan menyembah kepadanya. Dikatakan juga di dalam Mazmur 30 ayat 6 dikatakan bahwa sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yang artinya pada saat kita di dalam kegelapan, kita mungkin memiliki kesengsaraan atau kita memiliki ujian di sana. Tetapi pada saat terang itu datang, kita akan memiliki satu kemenangan yang membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna. Dan juga di dalam Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Jadi kita harus percaya akan ayat ini. Pada saat Tuhan ada di pihak kita, maka jalan yang akan kita lalui, kita akan bisa untuk lalui dengan penuh sukacita karena kita tidak memiliki rasa ketakutan. Jadi pada saat kita ada di dalam kegelapan, kita sedang dalam masa krisis, kita percaya bahwa Tuhan sedang memberikan kita pelajaran bahwa di dalam masa kegelapan ini kita akan keluar untuk mendapatkan fajar yang terang itu pada saat kita menerima dengan sungguh-sungguh dan kita ingin untuk menjalaninya. Jadi mungkin inilah pelajaran dapat kita lihat bahwa melihat terang itu ada satu proses yang akan kita alami. Ada satu proses yang membuat kita untuk terus berjalan meskipun kita memiliki rasa untuk menyerah. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan bisa untuk menyelesaikan semuanya. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.